Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebula Plates Putra Taurus dari Prodi Sistem Informasi, NIM 2204411000005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis pada lembaga pemerintah. Berikut penjelasannya. Mohon maaf. Oke. Yang pertama adalah pokok bahasanya, yakni apa itu proses bisnis, bagaimana cara melakukan analisa proses bisnis, serta proses bisnis dalam lembaga pemerintah. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis yakni merupakan suatu teknik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah yang dilakukan dalam proses bisnis, mengidentifikasi kelemahan, kesalahan dalam proses bisnis, serta menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Serta bagaimana cara melakukan analisa proses bisnis. Pada ini saya merangkum tahapannya, yakni pengumpulan data proses bisnis melalui dokumentasi, catatan mengenai aktivitas, waktu, biaya yang terkait dengan proses bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah proses bisnis pada lembaga pemerintah. Pada lembaga pemerintah sendiri saya menggunakan, contohnya adalah peta bisnis pemerintah Kota Surabaya, pemerintah daerah Kota Surabaya. Yang pertama adalah input. Pada input di sini adalah supplier, yakni Kementerian KL, regulasi, provinsi yakni regulasi, DPRD yakni berupa pokok pikiran atau DPR RPD, instansi vertikal yakni koordinasi atau sinkronisasi, wali kota dan visi misi, unsur formibda adalah informasi dan koordinasi, akademisi penelitian dan pengembangan, media sebagai informasi, investor sebagai investasi, LSM sebagai fasilitas kegiatan masyarakat, masyarakat sendiri yakni sebagai permintaan pelayanan pada pemerintah. Yang pertama adalah proses manajemen. Yang pertama adalah sub 1 pengelolaan SDM aparatur, yang kedua sub 2 pengelolaan barang milik daerah, sub 3 pengelolaan anggaran, sub 4 pengendalian dan pengawasan internal pemerintah, sub 5 perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kota, sub 6 penataan kelembagaan dan ketata laksanaan, sub 7 pengelolaan layanan administrasi dan kearsipan, sub 8 pengelolaan data dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sub 9 pengelolaan administrasi hukum, unsur legislatif, sub ke-10 yakni pengendalian kebijakan daerah. Sekarang masuk ke proses utamanya dalam sebuah proses analisis bisnis ini. Proses bisnis ini saya akan menjelaskan pertama yakni dari sub 11, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan iklim investasi daerah. Apa maksudnya? Jadi maksudnya dalam sub 11 ini mempunyai misi yakni mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusivitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional. Jadi bisa antar pulau serta jangkauannya bisa internasional juga. Yang kedua adalah sub 12, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembentukan karakter masyarakat dengan misi untuk membangun sumber daya manusia atau SDM unggul berkarakter jasmani, rohani, produktif, religius, berbudaya dan bingkai kebinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. Untuk sub 13 dan sub 14 ini memiliki misi yang sama, tapi akan saya jelaskan perlahan. Untuk satu-satu, sub 13 yakni peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah, serta sub 14 ini menjadi penataan kota yang terintegritas. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kedua sub ini memiliki penataan, memantapkan sebuah penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur yang ada dan utilitas kota yang modern serta berkelas di dunia serta berkelanjutan atau sistemnya kontinu. Dan yang ke-15 sub 15 penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif. Maksudnya apa?
Jadi misi ke sub 15 ini yakni memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, clean, dinamis, dan tangkis berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang sub 16 ini peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Maksudnya apa? Misinya adalah menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Proses pendukung yakni sub 17 pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sub 18 pengelolaan lingkungan perkantoran pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya yang pasti setelah ada input pastinya ada output. Outputnya ini berupa, setelah input tadi berupa supplier, outputnya kini berupa customer. Kementerian KL pertanggungjawaban, Provinsi pelaksanaan regulasi, DPRD pertanggungjawaban, instansi vertikal pelaksanaan kerjasama, wali kota capaian kinerja, unsur formida pelaksanaan kerjasama, akademisi yakni kajian akademik, media sebagai ketersediaan informasi, investor sebagai kemudahan investasi, fasilitas anggaran ini LSM atau ormas, dan terakhir adalah masyarakat sebagai ketersediaan pelayanan. Jadi dalam kedua konteks ini yakni input dan output ini sama-sama ini ya sama ya pihak-pihaknya, yakni sebagai contohnya aja masyarakat yang awalnya jadi supplier yakni permintaan pelayanan, saat menjadi customer mereka dibutuhkan untuk ketersediaan pelayanan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.